Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali lagi untuk belajar firman Tuhan malam hari ini. Hari ini kita akan menutup serangkaian pembahasan firman Tuhan mengenai reformasi. Hari ini kita akan bahas Soli Deo Gloria, tapi sebelumnya mari kita sama-sama menundukkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh meminta hikmat dan pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh kembali duduk bersama dengan anggota keluarga kami. Kami bersyukur kami boleh bersekutu bersama dengan saudara seiman kami meski kami tidak berada di dalam satu tempat. Tapi kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh kami berdoa bersama dan belajar firman Tuhan. Biar firman-Mu malam hari ini boleh sungguh-sungguh meneguhkan setiap kami bahwa bahwasannya hidup yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini, bahkan sampai seterusnya hingga Tuhan memanggil kami, seharusnya kami gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biar malam hari ini kami kembali diingatkan, kami kembali dikuatkan, supaya hidup yang masih ada ini boleh kami isi dengan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, sebab kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, Soli Deo Gloria. Minggu-minggu yang lalu, sejak memasuki bulan Oktober kita sudah membahas sola-sola yang lain ya saudara. Dan ini adalah penutup Soli Deo Gloria. Saudara, sebelum membahas Soli Deo Gloria, kita mau melihat ke kehidupan kita sekarang. Saudara, kalau kita melihat kehidupan kita zaman sekarang gitu ya, tidak dimulai dari zaman sekarang juga, tetapi dalam zaman-zaman sebelumnya, toh di dalam kehidupan dunia ini, manusia ditekankan tentang self-glorification. Apa itu saudara? Manusia itu dikelilingi oleh hal-hal yang menuntut, yang membuat akhirnya, yang mendorong dia untuk meninggikan, untuk mengagungkan, untuk mengutamakan dirinya sendiri. Saudara, contohnya apa? Banyak sekali contoh-contoh di dalam kehidupan nyata kita sekarang. Kalau kita ngomong zaman sekarang, kita sering sekali mendengar istilah narsisisme, saudara. Siapa di antara kita yang pernah dibilang narsis lu, begitu ya? Wah, lu narsis dan sebagainya. Saudara, narsisisme sebenarnya sudah jauh lama dari kehidupan kita, itu sudah muncul istilah ini, saudara. Dari seorang yang bernama Narcisius, saudara, yang melihat mukanya sendiri ketika dia melihat air di satu kolam begitu ya, dia melihat mukanya dan dia mengagungkan betapa bagusnya apa yang dia lihat di dalam pantulan dari air itu, saudara. Dan saudara, itu konsep yang ada sampai sekarang. Bahkan kita, saudara, mungkin kita, bahkan saya, saudara, kita pernah melakukan konsep ini, narsisisme, saudara. Dan selain itu mungkin positive thinking, kita sering bilang positif aja lah pikirnya, jangan negatif. Begitu kalau kita mengalami satu hal yang negatif, yang tidak mengenakan, terus kita berpikir yang enggak, mungkin ada seorang teman yang bilang kepada kita, positive thinking aja supaya dirimu itu baik-baik saja, supaya orang lain juga melihat dirimu oke-oke saja. Saudara, bukankah ini akhirnya membuat kita dan membentuk kita sebagai orang yang mengutamakan diri, yang memperbagus diri begitu ya, atau mungkin juga tentang self image kita, tentang gambaran diri kita, tentang self confidence kita, tentang kepercayaan diri kita, hingga konsep praktik kita sekarang yang anak-anak juga mengikutinya, selfie, saudara. Berapa banyak dari kita yang suka selfie? Media sosial kita mendukung hal itu, saudara. Apalagi Instagram yang sekarang lagi hits, saudara. Facebook mungkin yang kalangan orang tua, kita banyak sekali melakukan selfie. Kembali bertanya saudara, kenapa kita melakukan selfie? Kenapa kita memoto, kita meng-capture diri kita sendiri? Bukan orang lain yang memfoto kita, tapi kita sendiri. Lalu dengan gampangnya, dengan tanpa merasa bersalah, pun dengan tidak berat hati kita mempostingnya. Dan bahkan tidak jarang saudara ketika kita selfie dan kita tidak puas dengan hasilnya, kita coba mengambil lagi, mengambil gambar lagi. Oh ini enggak cocok, ini kurang tirus, ini enggak cocok, angle-nya dan sebagainya.
kita foto lagi, kita delete, kita foto lagi, kita delete, kita foto lagi. Atau kita foto banyak-banyak lalu kita pilih yang paling bagus dan kita posting. Saudara, apa maksudnya? Apa tujuan kita melakukan hal itu? Selfie, saudara. Self glorification. Kita mau orang lain mungkin melihat kita, wow, cakep ya dia sekarang. Wow, kurusan ya dia sekarang, berhasil program dietnya dan sebagainya. Dan masih banyak komentar-komentar yang lain. Saudara, sebenarnya hal ini yang sekarang sedang berada di dalam dan kita alami di dalam kehidupan kita sekarang, itu bertentangan dengan apa yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu soli deo gloria. Apa itu soli deo gloria? Soli deo gloria secara sederhana diartikan mempermuliakan Tuhan. Kalau kita tadi melihat kehidupan kita mempermuliakan diri sendiri, tapi malam hari ini kita akan membahas firman Tuhan mengajarkan kita bukan mempermuliakan diri sendiri, tetapi mempermuliakan Tuhan yang Tuhan inginkan. Saudara, membahas tentang soli deo gloria, mari kita buka Alkitab kita dari surat 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Dikatakan demikian, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dengan yang lain. Ayat 7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya. Saudara, ayat 7 ini sebenarnya bukan secara gamblang berbicara tentang soli deo gloria, tetapi lebih jelas berbicara soal sola gratia yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, saudara. Tetapi ini ada kaitannya karena soli deo gloria tidak bisa dipisahkan dengan sola-sola yang lain. Saudara, soli deo gloria bukanlah sesuatu yang bisa kita usahakan sendiri. Saudara, kita seringkali mendengar orang, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, begitu ya. Kalau di dalam ibadah kita suka mendengar hal itu. Atau mari kita mempermuliakan Tuhan dengan segala keberadaan kita. Saudara, permisi tanya. Mungkin kita merasa itu bukan suatu hal yang salah, bukan suatu hal yang keliru. Tetapi ketika kita memahami soli deo gloria, pertanyaannya, apakah ketika kita mempermuliakan Tuhan, kita bisa melakukannya dengan kekuatan, dengan kemampuan diri kita sendiri? Saudara, ketika kita memahami soli deo gloria dan sola-sola yang lain, kita akan menemukan bahwa soli deo gloria, mempermuliakan Tuhan, itu bukan sesuatu yang bisa kita usahakan sendiri. Nah, lalu bagaimana? Saudara, ingat kerusakan total manusia kalau di dalam pelajaran reform, saudara, teologi reform itu ada istilah total depravity, saudara. Itu adalah kerusakan total manusia akibat dosa. Kita percaya bahwa segala sesuatu kita miliki karena kita memperolehnya dari Tuhan. Karena tidak ada suatu hal pun di dalam diri kita akibat kerusakan total itu yang bisa mengusahakan untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana bisa, saudara, seseorang yang berdosa, seseorang yang sudah kotor, yang sudah hina, yang sudah rusak total begitu ya, yang sudah jatuh, bisa mempermuliakan Tuhan yang kudus? Gimana caranya? Gak bisa, saudara. Gak ada jawabannya. Tetapi kalau kita bisa soli deo gloria, itu berarti bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena ada pribadi yang memberikan kemampuan itu. Dan itu diberikan secara cuma-cuma karena kita tidak bisa mengusahakannya sendiri. Dan itu yang dikatakan dengan istilah sola gratia. Hanya karena anugerah. Kamu diberikan kemampuan untuk mempermuliakan Tuhan. Karena kamu sudah rusak total. Saudara, itu sebabnya dalam hal ini kita tidak dapat menyuruh orang lain untuk mempermuliakan Tuhan. Mari kita mempermuliakan Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan lebih lagi dan sebagainya.
Saudara, apa yang terjadi di dalam satu ibadah kalau WL ngomong kayak gitu? Saudara perhatikan saja di gereja kita, saudara. Kalau lagi kebaktian umum, biasanya perkataan-perkataan kayak gini tuh dari WL yang memimpin satu liturgi yang lebih kontemporer begitu ya. Misalkan di K4, saudara. Mungkin kita sering mendengar WL bilang, mari kita memuliakan Tuhan. Lebih lagi, lebih dalam lagi, dan sebagainya. Apa yang terjadi, saudara? Jemaat pada diem, saudara. Mungkin ada sebagian yang merespon. Tetapi lebih banyak orang yang cuma diem, menatap ke depan, entah apa yang ditatap. Saudara, karena memang soli Deo Gloria tidak bisa kita usahakan dengan diri kita sendiri. Sekali lagi, soli Deo Gloria itu hanya bisa dan hanya dapat mungkin kalau Tuhan memberikan kemampuan itu kepada kita. Karena itu adalah satu anugerah buat kita. Saudara, Yesus pernah bilang, barang siapa banyak diampuni, dia banyak berbuat kasih. Barang siapa sedikit diampuni, dia sedikit berbuat kasih. Pertanyaannya, siapa orang yang sedikit diampuni, saudara? Siapa? Siapa di antara saudara yang malam hari ini mendengar firman Tuhan ini, yang sedikit diampuni? Saudara, saya mau katakan, enggak ada seorang pun yang sedikit diampuni. Semua sama rata. Tuhan mati buat setiap kita, bukan? Full, total. Tidak setengah, tidak seperempat, tidak seperlapan, tidak sedikit, saudara. Tetapi 100% Tuhan mati. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mengampuni kita, total. Enggak digantung-gantung. Saudara, yang ada hanyalah orang-orang yang merasa sedikit diampuni. Merasa. Dan orang-orang inilah yang sedikit berbuat kasih. Yang sedikit membalas cintanya Tuhan. Karena mereka merasa sedikit dikasihi, padahal mereka tidak sedikit dikasihi. Yang salah siapa, saudara? Bukan Tuhan. Yang salah adalah manusianya sendiri. Lalu siapa yang mempermuliakan Tuhan? Yaitu mereka yang memahami sola gratia. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita sudah mempermuliakan Tuhan? Bukan itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sungguh-sungguh memahami kedalaman kasih karunia Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh memahami kedalaman kasih karunia Tuhan? Saudara, ingat perumpamaan tentang talenta. Ada 3 orang hamba yang dipercaya oleh tuannya untuk mengusahakan apa yang diberikan oleh tuannya, masing-masing mendapatkan. Saudara, kalau lihat 2 hamba yang pertama yang dipercayakan, mereka mengerjakan dan melipat gandakan talenta yang diberikan oleh tuannya. Karena mereka memandang bahwa tuannya ini a gracious God. Tuannya ini adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mempercayakan. Siapa mereka sehingga Tuhan yang mempercayakan harta tuannya itu ketika tuannya mau pergi? Tetapi 1 hamba yang terakhir yang dipercayakan 1 talenta. Dia tidak bisa memandang Tuhannya sebagai a gracious God. Tidak bisa. Karena dia merasa, oh saya cuma sedikit diberi. Sedangkan teman-teman saya yang 2 orang itu banyak diberi gitu kan. Karena kan ada 5 talenta. Dia cuma 1. Saya cuma sedikit. Dan orang seperti ini akhirnya tidak bisa berkarya, karyanya tidak karuan, dan dipenuhi dengan ketakutan. Saudara, kita yang mana? Apakah hamba yang dapat 1 talenta itu, hamba yang terakhir itu, yang tidak bisa memandang ke gracious God, bisakah dia mempermuliakan Tuhan? Saya rasa tidak bisa. Yang ada di belakang tuannya, dia mengumpat, dia ngeluh, dia kesel sama tuannya, begitu ya. Akhirnya dia tidak bisa berkarya dan talentanya tidak digandakan, tidak diusahakan. Dan akhirnya dia dicampakkan.
Saudara, dalam reformasi, Martin Luther menemukan kembali a gracious God. Saudara, kalau perhatikan di dalam zaman medieval, saudara, zaman di Eropa sana gitu ya, banyak sekali lukisan-lukisan yang menggambarkan Allah yang kejam, Allah yang menakutkan begitu. Saudara yang punya kesempatan kalau pergi ke Eropa, pergi ke museum-museum begitu ya, saudara bisa melihat banyak sekali lukisan-lukisan yang menggambarkan Allah yang kejam, Allah yang menakutkan. Saudara, bagaimana mungkin orang-orang Kristen, orang-orang Roma Katolik saat itu, mereka punya pemahaman seperti itu. Allah itu kejam, Allah itu menakutkan. Wah, nggak ada gracious God tuh nggak ada. Dan di tengah-tengah keadaan seperti itu Tuhan membangkitkan Martin Luther. Dan Martin Luther menemukan kembali di tengah-tengah pemahaman Allah yang kejam dan menakutkan itu. Martin Luther menemukan a gracious God melalui diri Yesus Kristus. Saudara, bukankah ini yang mendorong kita seharusnya untuk mempermuliakan Tuhan? Kalau kita tidak bisa memahami Allah yang beranugerah, a gracious God itu, kita tidak akan bisa untuk mempermuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita bisa memandang, bisa mengalami, bisa memahami secara betul-betul, sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang beranugerah. Gak usah disuruh saudara untuk mempermuliakan Tuhan. WL tidak perlu berteriak-teriak, mari kita mempermuliakan Tuhan. Gak perlu saudara. Dari diri kita, dari dalam hati kita bisa mempermuliakan Tuhan. Dengan mulut kita, dengan tubuh kita, dengan segala keberadaan kita. Saudara, 1 Korintus 4 ayat 7 tadi bilang, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Signifikansi diri bukan bicara soal berapa banyak yang kita miliki. Berapa banyak harta pun, itu tidak ada gunanya saudara. Tetapi diri berbicara soal apakah kita melihat identitas kita sebagai yang diberi oleh Tuhan. Diri kita adalah diri pemberian Tuhan, kan? Segala apa yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan, bukan kita yang mengusahakan. Kita tahu persis hal itu, dan itu firman Tuhan juga berkata demikian. Segala sesuatu, bahkan keselamatan pun, bukan suatu hal yang kamu kerjakan, bukan suatu hal yang kamu usahakan, tetapi pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Saudara, siapa identitas kita saat ini? Kalau bukan karena Tuhan yang beranugerah, entahlah apa yang terjadi pada kita. Saudara, Roma pasal 3 ayat 23 berkata seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, selain karena kasih karunia Tuhan, alasan kita mempermuliakan Tuhan adalah karena Alkitab memberi tahu kita tentang cerita kejatuhan manusia ke dalam dosa, di mana manusia kehilangan kemuliaan Allah. Persoalan terbesar di sini adalah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia jatuh dalam dosa, langsung hilang kemuliaan Allah. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa hidup dengan tenang di Taman Eden, bisa memuliakan Tuhan, bisa hidup mempermuliakan Tuhan, bisa hidup dengan nyaman, dengan tenang, dengan damai, dengan sejahtera, dengan sukacita. Tapi ketika jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Tuhan dan hidup mereka menjadi kacau. Hingga detik ini. Manusia hidup di dalam dosa dan hidupnya kacau. Saudara, konsep ini sangat mempengaruhi kita memahami Injil seharusnya. Jika konsep dosa adalah kehilangan kemuliaan Allah, maka Injil adalah saudara boleh kembali hidup memuliakan Allah. Begitu kan? Harusnya.
Kalau persoalan terbesar kita adalah kehilangan kemuliaan Allah, maka kabar baik yang seharusnya kita terima yaitu Injil itu adalah kita bisa hidup kembali memuliakan Tuhan. Soli Deo Gloria itu beroperasi lagi di dalam diri kita. Tadinya berhenti karena dosa, macet karena dosa. Hati-hati saudara dengan konsep dosa yang seringkali salah. Karena itu akan sangat mempengaruhi konsep kita tentang Injil. Saudara kalau mau bertanya, apa yang paling sedih? Apa duka cita terbesar dalam kehidupan saudara? Itulah yang akan menjadi sukacita terbesar dalam kehidupan saudara. Misal, duka cita saudara itu jadi jomblo, begitu ya. Sukacitanya apa? Oh, saya bisa punya pacar. Saya bisa menikah. Itu sukacitanya kan? Coba kalau misalkan orang punya duka citanya, gajinya cuma kecil. Gimana saya bisa hidup? Gimana saya bisa menyekolahkan anak dan sebagainya? Sukacita terbesarnya apa? Ya dapat gaji besar, begitu kan ya? Nampaknya mudah saudara. Tapi sebenarnya begitulah pemikiran kita harusnya. Kalau kita punya duka cita terbesar adalah kehilangan kemuliaan Allah akibat dosa. Karena firman Tuhan berkata begitu. Seharusnya sukacita kita apa? Kita bisa kembali mempermuliakan Allah. Saudara, karena dosa, manusia tidak mampu lagi mempermuliakan Allah. Karena dosa, manusia tidak mampu lagi memancarkan kemuliaan Allah. Akhirnya, dia menggantikan kemuliaan Allah itu dengan yang lain. Dan akhirnya hidupnya kacau. Hidupnya tidak karuan. Saudara, manusia dicipta sebagai worshiping being gitu ya. Manusia dicipta sebagai satu pribadi yang menyembah. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang tidak menyembah. Bahkan orang non-Kristen yang tidak punya kepercayaan pun mereka menyembah. Entah menyembah pohon, menyembah kuburan begitu ya, menyembah batu yang besar dan sebagainya. Tetapi di dalam diri manusia yang diciptakan Tuhan, selalu ada kerinduan, selalu ada kesadaran untuk menyembah. Dan kita sebagai seorang percaya harusnya punya kesadaran untuk menyembah Tuhan yang hidup itu. Nah sekarang kalau kita sudah jatuh dalam dosa, pertanyaannya siapa yang kita sembah? Ketika kita mengganti Tuhan, mengganti posisi Tuhan dengan yang lain, maka semua berhala sedang antri masuk nih untuk menduduki posisinya Tuhan. Sadar atau tidak sadarnya kita. Sehingga saudara, Soli Deo Gloria itu sulit untuk terjadi di dalam hidup kita. Saudara, tanpa mengenal firman Tuhan, jangan-jangan kita membangun konsep Allah berdasarkan pemikiran kita sendiri, bukan dari Alkitab. Saudara, hati-hati, belajarlah banyak firman Tuhan, supaya kita tidak menyembah Allah yang salah. Supaya kita menyembah Allah yang benar, bukan Allah yang salah. Saudara, berbicara soal kerusakan total manusia, persoalan terbesar manusia adalah manusia tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Begitu ya. Tidak bisa lagi memancarkan kemuliaan Tuhan karena kemuliaan Tuhan itu hilang. Manusia tidak bisa lagi mempermuliakan Tuhan dengan kehidupannya. Seberapa banyak sih kita itu suka mendengar atau bahkan mungkin diri kita sendiri pernah diomongin orang lain. Percuma jadi orang Kristen, tidak bisa jadi saksi, tidak bisa mengamalkan, mengaplikasikan apa yang kamu pelajari dari Alkitab. Saudara, orang-orang di luar sana tahu bahwa orang Kristen itu ciri khasnya adalah kasih. Karena Alkitab mengajarkan kita tentang kasih. Mereka tahu saudara, bukannya nggak tahu. Tapi ketika mereka melihat hidup kita tidak punya kasih, berantem dengan istri kita, suami kita, teriak-teriak sehingga tetangga dengeran. Mungkin kita men-treat anak kita dengan kejam, saudara.
Atau kita melakukan penipuan di dalam pekerjaan kita yang kotor. Dan orang di luar sana berkata bahwa itu yang hidup di dalamnya itu Tuhan atau bukan ya? Dia itu sedang mempermuliakan siapa? Tuhan, dirinya, atau siapa? Saudara, saya rasa kalau kita memahami betul-betul kedalaman kasih karunia Tuhan dan belajar firman Tuhan sungguh-sungguh sola scriptura hanya oleh karena firman Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena Kristus, saudara, seharusnya hidup kita bisa soli Deo Gloria. Saudara, di dalam katekismus Westminster, saudara, di dalam pernyataan iman Westminster, dikatakan bahwa ketika kita mempermuliakan Tuhan, kita itu sebenarnya bisa enjoying God paling dalam. Ketika kita mempermuliakan Tuhan, kita bisa menikmati Tuhan paling dalam. Menarik, saudara. Saudara, bagaimana bisa kalau kita tidak bisa soli Deo Gloria? Gimana caranya kita enjoying God, saudara? Gimana kita menikmati Tuhan kalau kita tidak bisa mempermuliakan Tuhan, gitu kan ya? Ke gereja aja ogah-ogahan. Di gereja aja disuruh memuji Tuhan, rasanya berat bibir, saudara. Berat tangan untuk bertepuk tangan. Berat rasanya untuk berdiri. Bagaimana bisa kita mempermuliakan Tuhan? Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa menjaga mulut kita dengan sangat baik. Apa yang kita keluarkan kata-kata yang negatif, gimana kita bisa soli Deo Gloria, saudara? Bagaimana? Saudara, kabar baiknya adalah Kristus datang memulihkan cerita tentang kehilangan kemuliaan Allah ini. Sukacita yang lebih besar melampaui kisah originalnya. Saudara, kisah original itu kisah Adam dan Hawa, begitu ya. Kisah originalnya kan itu. Adam dan Hawa bisa mempermuliakan Tuhan di situasi yang bebas dari dosa. Wah, itu mah gampang, saudara. Kalau dunia ini bebas dari dosa, sangat mudah kita untuk mempermuliakan Tuhan karena tidak ada yang membuat kita rusak. Iya nggak sih? Tetapi sukacita yang lebih besar daripada Adam dan Hawa saat itu adalah kita seharusnya. Kita ada di zaman yang sudah jatuh, yang sudah rusak, yang sudah hina, sudah kotor. Tetapi Tuhan memberikan kita kemampuan, kesadaran, kerinduan lagi untuk soli Deo Gloria. Saudara, seharusnya kita bersyukur, saudara. Ketika di dalam keadaan yang masih berdosa ini, kita masih bisa dengar firman Tuhan, kita masih bisa dengar tentang berita anugerah Tuhan. Seharusnya itu yang menjadi dorongan kita untuk soli Deo Gloria. Saudara, apa sih yang kita banggakan di dalam dunia ini? Kekayaan, harta, anak-anak yang banyak, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cakap, istri yang cakap, suami yang hebat, atau apapun itu, saudara. Nanti ketika kita pulang ke surga, puji Tuhan kita pulang ke surga, saudara. Apa yang akan kita lakukan di sana? Apakah kita akan sibuk dengan harta kita, anak kita, dan sebagainya? Enggak, saudara. Yang kita lakukan di dalam surga adalah kita mempermuliakan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Bagaimana bisa kita bisa seperti itu kalau di dalam dunia ini kita tidak mempermuliakan Tuhan? Kagok rasanya. Untuk suatu hal yang tidak pernah kita lakukan, bukan? Kalau kita tidak pernah mempermuliakan Tuhan, bagaimana bisa kita melakukan hal itu nantinya? Saudara, Roma 11 ayat 36.
Paulus mengakhiri bahasan teologisnya dengan doksologi, saudara. Ini adalah ayat yang terkenal, saudara. Dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, doksologi sering menjadi missing link gitu ya, penghubung yang hilang. Terkadang berapa banyak sih dari kita jujur saja kalau lagi kebaktian setelah persembahan kita cepat-cepat pulang gitu ya. Karena apa? Takut parkiran penuh, nanti keluarnya susah begitu. Saudara, ada beberapa yang saya temui seperti itu. Ketika mendengar itu rasanya sedih, saudara. Kenapa enggak sampai selesai? Karena kebaktian itu selesai sampai doksologi, sampai doa tutup, doa berkat baru boleh pulang, begitu kan? Itu baru ibadah yang full. Kenapa kamu melewatkan itu? Saudara, kalau di dalam ibadah kita lihat ya, dari awal terus firman Tuhan, persembahan, doksologi gitu kan ya. Doksologi menjadi satu hal yang akhir di dalam satu ibadah, di dalam satu penjelasan teologis, saudara. Sebelum kita memasuki kehidupan kita, di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita berada, itu menjadi awalan kan. Doksologi menjadi satu hal yang di tengah-tengah kehidupan kita praktis, kehidupan rohani kita, dan kehidupan kita di dalam gereja yang kita bisa bilang secara pembahasan teologi seperti apa yang Paulus katakan di sini. Saudara, doksologi yang di dalam ayat 36 pasal 11 itu, Paulus letakkan di akhir pembahasan teologisnya. Dan setelah doksologi itu, setelah ayat itu, dia membahas kehidupan praktis, spiritual orang percaya. Saudara, doksologi. Doksologi itu adalah pujian buat Tuhan. Memuliakan Tuhan. Janganlah menjadi satu hal yang hilang di dalam hidup kita. Orang yang belajar firman Tuhan atau teologi, tapi tidak masuk ke dalam kekaguman, tidak bisa memuji Allah, tidak bisa mempermuliakan Allah, dia tidak akan surprise by joy, dia tidak akan merasa sukacita, tidak akan memahami apa itu anugerah, dan dia tidak bisa memuliakan Tuhan. Jelas saudara, jelas. Coba saudara lihat di dalam kehidupan saudara. Ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya pun mengevaluasi diri saya sendiri. Sudahkah saya soli Deo Gloria? Saya saat teduh setiap hari, saya berdoa kepada Tuhan. Lalu saya mempersiapkan khotbah, membuka banyak buku teologi, saudara. Membuka banyak buku tafsiran Alkitab, membuka versi-versi Alkitab yang begitu banyak. Apakah itu membuat saya bisa soli Deo Gloria? Atau hal itu hanya terhenti sampai di situ dan menggantung saja? Saudara, jujur katakan bahwa kita susah kagum, saudara. Apa sih kagum? Contohnya kalau kamu pergi ke pegunungan yang begitu indah, lalu kamu bilang, wow, keren ya. Dan di saat itu kamu bisa berpikir bahwa ini siapa yang menciptakan? Ini Tuhan yang menciptakan. Luar biasa ya Tuhan. Pernahkah kita kagum seperti itu, saudara? Kalau kita susah kagum, tidak heran kalau kita sulit untuk soli Deo Gloria. Berat untuk soli Deo Gloria, saudara. Saudara, doksologi tadi di ayat 36 mengakui, yang saya terima dari Dia, ya kan? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, begitu kan dikatakannya. Jadi yang saya terima, yang kita terima adalah dari Dia. Dan ini harus kembali kepada Dia. Tapi ntar dulu saudara, bukan soal dari Dia dan kepada Dia doang, tapi di tengah-tengahnya adalah oleh Dia. Di tengah-tengah perjalanan ketika kita hidup dan mati, di tengah-tengah itu ada perjalanan hidup. Itu yang menggerakkan adalah Tuhan juga harusnya. Hidup kita itu
oleh Dia. Saudara, kehidupan saudara dan saya adalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Bukan cuman perkara hidup dan mati saya, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi perjalanan hidup ini juga adalah urusannya dengan Tuhan. Sehingga seharusnya menggerakkan adalah Tuhan. Disitulah kita akhirnya bisa soli Deo Gloria. Saudara, untuk menutup firman Tuhan malam hari ini, saya ingin menceritakan kisah nyata saudara dari seseorang yang saya kenal. Dulu ketika saya masih di Lampung, saudara, di gereja saya yang membesarkan saya, saudara, ada seorang tua, biasa kita sebut dia Pak Meh, namanya Naomi, Pak Meh Naomi. Orangnya sekarang sudah tidak ada, saudara, dia meninggal di usia 80-an. Saudara, orang ini hidupnya sangat menyedihkan. Dari muda dia kerja sampai di titik dia mau mati, dia pun bekerja. Kerja apa saudara? Dia setiap hari membuat sayur asin dan dia jual ke pasar. Siapa yang membawa ke pasar? Dia sendiri. Dia angkut-angkut sayur asin yang begitu berat. Hingga masa tuanya dia jualan di pasar. Sampai habis dia baru pulang. Saudara, dia kerjakan itu tanpa mengeluh. Karena dia tidak mau membebani anak dan cucunya. Suaminya sudah tidak ada sejak dia masih muda. Dia harus membanting tulang membesarkan anak-anaknya. Ada 4 orang. Sampai akhirnya anak-anaknya menikah satu persatu. Dia hidup bersama dengan anak yang paling terakhir. Anak paling terakhir punya anak lagi sehingga dia hidup dengan anak dan cucunya. Saudara, sekali lagi dia tidak pernah meminta uang, merepotkan, ketika sakit pun dia usahakan sendiri bagaimana caranya supaya dia tidak merepotkan. Saudara, bukan kehidupan sehari-hari saja dia melakukan hal-hal tersebut dengan sangat baik. Tetangga-tetangga sekitarnya pun mengakui bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Di dalam kekurangannya dia suka membantu tetangga-tetangga baik yang Kristen maupun tidak. Dia suka memberi uang dengan ala kadarnya karena memang segitu yang dia punya. Dari hasil penjualan sayur asinnya di pasar, dia berbagi ketika tetangganya yang susah pun sakit ataupun membutuhkan membayar uang sekolah anak-anaknya, dia berbagi. Tetapi satu hal yang menarik saudara, di tengah-tengah kehidupan yang susah, rumah cukup jauh dari gereja. Dia tidak pernah absen pergi ke gereja kecuali dia tidak bisa bangun dari tidurnya. Karena sakit. Selalu dia datang ke gereja. Saudara, Pak Mei ini sumbing, saudara, dia dilahirkan sumbing. Jadi ketika bernyanyi di gereja itu enggak jelas. Bahkan ketika ngobrol dengan orang, orang pun harus pelan-pelan mendengarkan dia. Saudara, Pak Mei ini setiap hari Minggu suaranya selalu lantang. Kalau lagi berdoa bersama gitu ya, doa syafaat, dia duduk paling belakang, saudara, nggak pernah duduk paling depan ataupun di tengah, tetapi suaranya lantang seruangan gereja itu. Suaranya paling kencang untuk berdoa. Saudara, dia bukan orang yang berpendidikan, doanya pun tidak indah seperti mungkin kebanyakan kita. Tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya pernah tanya ketika pulang liburan dulu pas saya kuliah, saya pulang ke Lampung, saya bertemu Pak Mei ini, dia bilang, Pak Mei gak menyesal ya ikut Tuhan? Seumur hidup kok rasanya susah Pak Mei? Lalu Pak Mei ini bilang, enggak, saya enggak susah. Mungkin orang lain lihat saya susah. Tapi saya enggak merasa susah, saya sukacita. Karena Tuhan Yesus selalu sama saya. Ke pasar Tuhan selalu sertai saya. Berjualan Tuhan selalu sertai saya. Bahkan di rumah pun ketika saya sendiri, saya bekerja membersihkan rumah, saya istirahat dan sebagainya, Tuhan sertai saya. Saudara mendengar itu rasanya pengen nangis gitu ya. Malu banget gitu kan.
Orang tua yang sangat sederhana ini dan sangat susah hidupnya, dia bisa soli Deo Gloria. Segala ucapannya, segala tingkah lakunya, apapun yang dia kerjakan, kita bisa merasakan bahwa ya Tuhan hidup di dalamnya. Dia memahami betul-betul anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Dia belajar firman Tuhan betul-betul sungguh-sungguh dengan segala kesederhanaan dan keterbatasannya. Saudara, ketika mendengar Pak Mei ini meninggal, saudara, rasanya hati ini sedih karena kehilangan seorang yang luar biasa. Tetapi sisi lain begitu bahagia ketika melihat Pak Mei ini kembali pulang ke dalam pelukan Bapaknya yang dirindukan selama ini. Yang dimuliakan selama ini. Saudara, bisakah hidup kita demikian, saudara? Mungkin hidup kita lebih beruntung, hidup kita lebih enak. Hidup kita lebih berkecukupan. Tidak perlu menggotong-gotong sayur asin ke pasar untuk berjualan panas-panas. Apakah kita bisa soli Deo Gloria, saudara, di keadaan kita sekarang? Yuk sama-sama kita memahami kembali anugerah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan, saudara. Kita adalah orang-orang yang diberikan kesempatan demi kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Kalau itu semua tidak membuat kita soli Deo Gloria, celaka, saudara. Celakalah kita. Belajarlah soli Deo Gloria mulai malam hari ini, saudara. Saya pun belajar untuk soli Deo Gloria. Supaya ketika Tuhan nanti datang, Tuhan boleh memperlihatkan di dalam hidup kita ada cerita tentang doksologi. Ada cerita tentang engkau mempermuliakan Tuhan. Bukan mempermuliakan namamu sendiri. Bukan mempermuliakan dirimu sendiri. Tetapi mempermuliakan Tuhan. Betapa indah, saudara, kalau kita menemukan hal seperti itu, bukan? Mari sama-sama Tuhan yang kuatkan kita. Tuhan yang mampukan kita. Tuhan yang sertai kita. Doksologi tidak bisa diusahakan sendiri. Tetapi sebagai respon kita atas kedalaman kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, Allah yang mati dan menyelamatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang tertulis dengan sangat jelas kepada setiap kami hari demi hari. Biar ajar kami Tuhan untuk terus memahami akan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh meresponnya dengan soli Deo Gloria. Kami tahu ini bukan satu hal yang hanya di bibir saja ketika kami bilang kami mempermuliakan Tuhan, ketika kami bilang kami memuji Tuhan. Tetapi ini adalah soal hidup kami yang kami bawa di tengah-tengah dunia ini. Bukan soal hidup dan mati saja, tetapi di tengah-tengah itu ada perjalanan hidup yang panjang. Kami mau mempermuliakan Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, mampukan kami. Ajar kami untuk kagum kepada Tuhan, supaya soli Deo Gloria itu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami boleh mendengar sekali lagi firman-Mu yang boleh mengajar setiap kami. Biarlah firman ini menjadi firman yang hidup, yang terus mengingatkan kami betapa pentingnya soli Deo Gloria dalam hidup kami. Betapa Tuhan juga boleh menikmati kalau hidup kami soli Deo Gloria. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, biarlah kami dengan taat, dengan setia, mau mempermuliakan Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu, berkati setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.